Obrolan iman Kristen kita bersama saya Bob Defense masih di seri Kristen Basic, Kristen Dasar. Kita membahas pertanyaan-pertanyaan mendasar dari iman Kristen kita, pertanyaan-pertanyaan dasar. Dan kesempatan ini kita mau bahas satu pertanyaan. Diselamatkan itu artinya apa? Kan orang Kristen kita nih sering banget dengar itu ya. Kita diselamatkan, kita diselamatkan, kita diselamatkan. Jadi sebenarnya diselamatkan tuh artinya apa gitu. Nah begini saudara, kalau kita adalah seorang dokter misalnya, maka kita akan benar-benar tahu bahwa katakanlah kita dokter spesialis tertentu ya, dokter spesialis penyakit dalam misalnya, atau dokter spesialis jantung. Secara umum orang tahu ya, penyakit jantung itu berbahaya, sangat berbahaya, salah satu pembunuh terbesar di dunia ya kan, silent killer ya kan. Nah, sebagai dokter spesialis penyakit jantung, kita mengerti bahaya-bahaya yang orang lain tidak terlalu paham. Walaupun secara umum seluruh dunia tahu penyakit jantung itu berbahaya, semua orang tahu itu. Tetapi dokter spesialis itu jauh lebih tahu daripada kebanyakan orang itu. Sehingga dia tahu ini bahaya loh, ini padahal kita lihat kok ini nggak bahaya, kok enggak, ini bahaya. Kamu kalau gaya hidupmu begitu itu bahaya, karena gaya hidup itu bisa membuat kamu jadi penyakit jantung. Nah, walaupun orang juga tahu, tapi dia lebih tahu karena dia tahu sampai ke dalam-dalam jeroan-jeroannya kan dia tahu gitu kan. Kalau kamu makan ini nanti akan begini, begini, begini sampai nanti jantungmu sakit. Nah, meskipun katakanlah kita tidak melihat dalam hal keselamatan ya, kita tidak melihat detail-detailnya, yang lihat kan Tuhan. Manusia tidak melihat, tapi paling tidak kita perlu belajar supaya kayak tadi penyakit jantung. Walaupun kita bukan dokter spesialis misalnya, tapi paling nggak kita tahu hal-hal yang penting supaya kita bisa terhindar dari penyakit jantung. Kenapa? Karena faktanya adalah penyakit jantung itu berbahaya. Nah, demikian juga dengan keselamatan. Mungkin kita tahu keselamatan itu apa? Oke, diselamatkan dari dosa-dosa ya kan. Tapi kita perlu mendengar lebih banyak mengenai ini supaya kita benar-benar menyadari gitu. Yang pertama yang harus kita sadari sama seperti penyakit jantung tadi. Dari mana kita tahu penyakit jantung itu berbahaya? Dari korban yang sudah berjatuhan. Ya kan? Kematian membuat kita sadar bahwa penyakit jantung itu berbahaya. Nah, sekarang kita lihat objek yang sama, apa nih? Kematian. Karena Alkitab bilang, karena dosa-dosa Anda dan saya, maka kita mati. Sehingga secara fisiologi kedokteran ya kan, aspek fisiknya kematian itu kan karena tubuh tidak lagi berfungsi, ya kan? Tubuh tidak lagi berfungsi ya kan, sehingga tidak ada lagi kehidupan di dalamnya dan dia mati. Tapi secara rohani kematian itu terjadi karena dosa. Dan ini bukan dua hal yang bertentangan ya. Kan satu ditinjau dari aspek fisik, yang satu ditinjau dari aspek rohani. Dan dua-duanya benar. Karena kan ada hukum-hukum fisika ya kan, ada hukum-hukum kedokteran, biologi, dan ada hukum-hukum rohani. Contoh, hukum fisika tuh kalau Anda buang sesuatu, dia pasti akan jatuh ke bawah, bukan jatuh ke samping atau jatuh ke atas. Kenapa? Karena ditarik oleh gaya gravitasi bumi. Atau biologi misalnya. Biologi misalnya. Anda ya kan, katakanlah kalau misalnya terus membaca di dalam gelap, maka mata akan mengalami gangguan. Dan biologi kedokteran bisa menjelaskan itu. Kenapa mata mengalami gangguan ketika terlalu banyak membaca dalam gelap. Atau ketika Anda berolahraga, tidak pemanasan, maka otot akan terkilir. Nah, biologi kedokteran bisa menjelaskan kenapa bisa sampai terkilir dan kram sampai kemudian Anda kerasa kesakitan, itu bisa dijelaskan. Karena itu hukumnya pasti. Nah, ada hukum-hukum rohani juga yang mengatur alam ini dan tidak bertentangan dengan hukum alam. Contoh misalnya, Anda kalau melakukan sebuah kesalahan, Anda pasti akan merasa bersalah. Itu tidak bisa dibuat, karena itu hukum rohani. Ada hati nurani yang membuat Anda akan merasa bersalah.
Walaupun orang yang terus-menerus melakukan hal yang sama berulang-ulang, kemungkinan hati nuraninya akan mati. Paling tidak akan kayak alarm gitu, volumenya dikecilin gitu sampai benar-benar kecil sampai tidak lagi mengganggu. Tapi itu berbahaya, sangat berbahaya. Karena itu mirip lah dengan kalau aspek fisik gitu ya kan. Anda makan terlalu banyak ya kan. Tapi kan lama-lama padahal kan tidak bagus makan yang terlalu banyak gitu ya kan. Tapi terus karena terbiasa, karena terus ada sedikit banyak kerakusan ya kan. Orang nggak bilang kerakusan sih, bilang nafsu makan yang besar. Itu bukan nafsu makan yang besar, itu rakus namanya. Tapi terus begitu. Jadi selama terbiasa ya kan, badan semakin besar ya kan sudah terbiasa. Enggak, itu enggak terbiasa. Karena secara biologi itu berbahaya, secara dokter itu berbahaya bagi tubuh Anda. Demikian tadi hati nurani bagi jiwa Anda, aspek rohani. Nah, dan secara rohani kematian itu karena dosa. Jadi kalau melihat betapa mengerikan dosa, lihatlah pada kematian. Karena secara rohani kematian ada itu karena Anda berdosa. Nah, itu ketika kita tahu hal ini, bahwa kematian yang nanti datang pada Anda dan saya entah kapan, yang Tuhan yang tahu, itu terjadi karena Anda berdosa, karena saya berdosa. Itu besar sekali. Kalau kita renungkan ini, maka kita akan tahu bahwa dosa itu besar, bukan kecil. Karena sesuatu yang menyebabkan kematian itu besar. Kayak kasus Brigadir J sekarang ya kan, Brigadir J mati. Kalau waktu itu kemudian Brigadir J kita andai Anda tidak mati, hanya kakinya patah misalnya, mungkin akan tidak seheboh sekarang. Kenapa? Karena kematian satu orang saja itu menghebohkan seluruh bangsa ini. Karena apa? Karena itu kematian itu besar. Dan ya itu, lihat kematian dari sisi itu bahwa itu besar, nyawa manusia itu besar, dan bayangkan Anda membayar dosa Anda dengan nyawa Anda, kan mengerikan itu. Berarti dosa Anda dan saya itu besar sekali. Sampai harus mati itu, nyawa melayang. Nah, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat itu menyediakan jalan keluar. Tidak menghindarkan kita dari kematian. Tetapi Dia menunggu ya kan di pintu kematian. Yang kali lalu kita bahas, diselamatkan dalam 3 dimensi waktu itu ya. Masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Masa lalu diselamatkan dari hukuman dosa, masa kini diselamatkan dari sifat dan kebiasaan dosa, masa yang akan datang diselamatkan dari hukuman murka Allah ya kan. Murka Allah yang akan datang untuk apa? Seluruh dosa manusia. Murka Allah. Jadi Tuhan menunggu di pintu kematian Anda dan saya, dan kita tidak mengalami murka Allah, tetapi kita mengalami anugerah Allah. Kenapa? Karena di masa lalu dosa-dosa kita dokumennya sudah dihapus, dan di masa yang akan datang ketika persidangan ya kan, persidangan yaitu yang kita sebut penghakiman terakhir, dokumen-dokumen itu sudah terhapus. Kenapa begitu? Karena hukuman sudah dijalankan oleh Yesus Kristus. Sehingga diselamatkan dari dosa Anda di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Itu besar. Kenapa? Karena dosa itu besar. Dosa itu besar. Tetapi kabar baiknya adalah dosa besar, karunia Allah, kasih karunia Allah itu lebih besar, ya kan? Dosa besar, kasih karunia Allah itu jauh lebih besar. Dan kata yang dipakai untuk membandingkan dosa dan kasih karunia Allah itu ada di Roma. Salah satunya ada di Roma 5. Ini akan saya bacakan. Roma 5 ayat yang ke-20. 20. Nah, kata yang dipakai itu begini. Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Kata yang dipakai untuk dosa adalah bertambah banyak, kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Banyak dan berlimpah-limpah, itu bandingannya. Kalau dosa itu banyak, kasih karunia itu berlimpah-limpah. Uangmu banyak. Loh, uangku berlimpah-limpah. Uangmu berapa? Banyak kan? Oh banyak. Uangku banyak. Uangmu berapa? Wah, uangnya berlimpah-limpah, kan lain ya kan? Bandingannya tuh lain. Satu banyak, yang satu berlimpah-limpah. Itu dia. Dosa Anda banyak, tetapi kasih karunia Allah, pengampunan Allah, penyelamatan Allah itu berlimpah-limpah. Dia menyelamatkan Anda dari hukuman dosa,
dari kebiasaan-kebiasaan dosa, sifat-sifat dosa, dan di masa yang akan datang dia menyelamatkan dari murka Allah yang akan datang. Itu dia, diselamatkan dari dosa di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Itu kasih karunia Allah. Dosa Anda banyak, tetapi kasih karunia Allah itu berlimpah. Itu kenapa kita datang dan mohon pengampunan, dan kita memuliakan Allah, dan kita menikmati Allah selama-lamanya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya untuk selama-lamanya. Sementara itu sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia darinya menyertai Anda dan orang-orang yang Anda kasihi.